berkenan ikut, bisa langsung, bisa berkumpul di GSG 1. Puji Tuhan. Kita telah membaca dari pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, kita telah melanjutkan dengan bagaimana kisah tentang Allah yang memulaikan satu kehidupan di atas seonggok tanah. Ayat yang ke-7, seonggok debu tanah dengan menghembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata debu tanah yang disebut juga dengan kata dust pada bahasa Inggris dan apar pada bahasa Greka dan lapuk pada bahasa Indonesia. Manusia yang terbuat dari debu tanah itu lapuk adanya. Bahasa Jawa berkata lemah. Lemah itu tanah, tapi kondisinya memang lemah. Dalam bahasa apapun, yang namanya manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai kelebihan, kekuatan, kehebatannya terbatas dengan waktu. Sehebat-hebatnya orang, kalau sudah usianya bertambah dan lewati setengah abad, kekuatannya pasti akan lemah. Dia boleh gagah, boleh hebat. Ditayangkan di televisi ada wanita yang umur 120 tahun masih tetap hidup, masih bisa berjalan, masih punya telinga yang mendengar. Itu kata iklan yang menjual mesin untuk katanya bisa membuat urat-urat saraf-saraf kakinya menjadi kuat. Itu cuma iklan. Apapun yang dibuat oleh manusia untuk membuat yang lemah itu jadi kuat, menjadi kehidupan manusia yang begitu terbatas. Kita tidak mendapatkan seorang manusia yang super, ya, cuma di cerita anak-anak Superman itu, cuma sekedar cerita manusia yang kuat, Superman. Dongeng anak-anak Spider-Man itu cuma cerita dongeng. Kita tidak mendapati ada manusia yang tidak dapat lemah. Itu tidak ada. Karena kondisi penciptaannya memang lemah. Kondisi penciptaannya memang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang menjadi becek ketika kena air, yang menjadi hancur ketika tanah itu merupakan gumpalan keras, dan ketika digetok sedikit saja hancur. Itulah manusia. Dia hanya menjadi kuat karena ada nafas Allah yang dihembuskan ke dalam
hidupnya. Nafas Allah itu kemudian disebut dengan ruah atau roh. Semua manusia setelah ada rohnya, maka dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat. Tapi bukan karena kondisi tubuh yang terbuat dari tanah, bukan, tapi karena ada roh Allah, ada nafas Allah. Tidak ada manusia dapat tepuk dada dan merasa hebat karena memang dia hebat. Gak ada yang hebat. Manusia tidak punya hebat apapun, tetapi bersyukur kepada Allah karena kehebatan manusia, sebab ada roh Allah. Semua manusia ketika roh itu diambil daripadanya, sebab itu cuma barang pinjaman. Ketika roh itu tinggalkan tubuh jasad manusia, maka berhentilah semua kegiatan, kehebatan, keperkasaan, kekuatan, dan ia kembali menjadi debu tanah, das, atau lapuk, atau apar. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat merubah komposisi tubuh manusia dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu punya kondisi yang lemah. Baru kita temukan di ayat yang ke-18, ia membutuhkan seorang penolong. Saking lemahnya, saking tidak berdayanya, maka yang disebut manusia pertama, Adam, dilihat oleh Allah, dia butuh seorang penolong, seorang pendamping, seorang yang akan menemani dia pada hari-harinya. Dibutuhkan. Tidak ada komposisi yang lebih baik daripada komposisi seorang yang dibuat Allah untuk menjadi sepadan dengan Adam. Bagaimana caranya membuat manusia yang sepadan dengan Adam? Maka tidur nyenyak adalah cara Allah untuk membuat Adam tidak merasa ada sebilah tulang rusuknya yang hilang. Kalau ambil tulang rusuk dari Adam, lalu ayat yang ke-20, dan dari 22 rusuk yang diambil Tuhan, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Dibangunnyalah. Allah mengambil salah satu rusuk, lalu menutupi tempat itu dengan daging, dan dari rusuk itu diambil Allah, dibangunkannya, dibentuknya seorang manusia dengan kondisi pendamping bagi Adam. Lalu namanya disebut dengan Hawa. Lalu namanya disebut dengan perempuan. Kata perempuan itu namanya Hawa, wanita. Pertanyaan sedikit, mana lebih kuat? Adam dengan Hawa?
lebih kuat? Adam atau Hawa? Yang jawab Hawa. Karena itu dia bilang yang kuat Hawa. Pak Om Silalahi ditanya yang kuat Adam. Karena yang jawab Adam. Kondisinya, keadaannya, Adam itu dibangun dari tanah, menjadi kuat karena ada roh Allah yang dipinjamkan. Hawa dibuat dari tulang rusuk, tidak dibuat dari debu tanah seperti Adam, tapi dibuat dari tulang rusuk, yaitu Hawa. Maka Hawa itu mempunyai kondisi tubuh, kondisi kekuatan yang lebih lemah, lebih kuat. Amin. Itu sebabnya dia dijadikan sebagai penolong secara fisik. Secara fisik ada lebih kuat secara fisik, tetapi secara rohani Hawa lebih kuat. Sebab dia tidak dibangun 100% dari tanah, tapi dari tulangnya ada, dari rusuknya ada. Kalau Adam tadi 100% dibangun dari tanah. Dia cuma kuat secara fisik karena memang diberikan Allah kekuatan itu, roh itu, kekuatan itu. Tetapi secara rohani, maka seharusnya Adam itu menjadi orang yang kuat, lengkap secara jasmani dan rohani. Tetapi pada kenyataannya Adam itu lebih lemah. Cari di gereja mana-mana lebih banyak Adam atau Hawa? Hawa lebih kuat. Cari di mana-mana, menghadapi ujian, menghadapi tantangan. Dalam keluarga ada tantangan, ada ujian, ada kesukaran. Tapi firman Allah berkata di dalam Keluaran 1, orang-orang Ibrani itu jauh lebih kuat dari orang-orang Mesir. Boleh baca Kejadian, Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1 ayat 19. Keluaran pasal 1 ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Ia menjadi kuat. Tidak pakai pertolongan tangan bidan untuk melahirkan. Tapi kata kitab Keluaran, sebab perempuan-perempuan Ibrani lebih kuat dari perempuan Mesir. Karena komposisi dalam tubuh wanita ada kerangka, ada tulang yang membuat dia
yang membuat dia bisa melihat ke depan dengan tangguh. Fisik mungkin lemah, tapi yang di dalam ada kerohanian yang dibentuk Allah, punya kerohanian yang kuat. Kita butuh kekuatan ini. Kita sangat membutuhkan bagaimana wanita-wanita gereja Tuhan mempelai Kristus itu bukan wanita cengeng, modalnya cuma nangis. Disangka kalau udah nangis menang. Tetapi kita lihat bagaimana Allah membuat gereja Tuhan. Wanita adalah gambar gereja Tuhan. Membuat gereja Tuhan menjadi orang-orang yang kuat. Kita minta kepada Tuhan menjadikan kita orang-orang yang bukan lemah, tapi orang-orang yang kuat. Sebab yang harus kita dampingi, yang harus kita topang adalah sosok seorang suami, seorang laki-laki yang tidak punya kekuatan lebih. Kita tahu bahwa kekuatan kita itu cuma daripada Roh Allah. Tidak ada satupun yang menjadi kekuatan kita. Topangan-topangan wanita, topangan-topangan istri yang membuat Adam masih tetap hidup dengan usia hampir 1000 tahun. Umur Adam, coba cari berapa umur Adam. Pasal 5 keturunan Adam. Umurnya mencapai 900. Di mana kamu baca 900? 930 tahun. Itu umur manusia pertama. Nggak sampai 1000, karena 1000 tahunnya manusia sama dengan 1 harinya Allah. Jadi benar-benar tidak lewat 1000. Dan Allah merasa dia butuh topang, dia butuh kekuatan. Hawa diletakkan di samping Adam untuk menjadi kekuatan baginya. Dia boleh hebat, dia boleh luar biasa, tapi itu fisiknya. Jangan begini nanti ibu-ibu pulang suaminya dikebukin. Saya lebih kuat dari kamu. Tapi kita harus punya pengertian kuat secara rohani. Bukan cuma ibadah saja banyak ibu daripada bapak, tapi di dalam semua kegiatan rohani. Kalau doa pun kaum bapak cuma 3 orang, ibu-ibu 12 orang. Ada perbedaan yang sangat jelas. Padahal yang disebut kuat itu adalah laki-laki. Tapi pada kenyataannya wanita yang jauh lebih kuat. Bukan karena saya wanita, tetapi karena Allah tuliskan komposisi tubuhnya itu bukan dari tanah seperti Adam, tapi komposisi tubuhnya itu benar-benar hasil karya Allah.
ia dapat benar-benar menopang suaminya. Karena tulang rusuknya Adam itu adalah kekuatan, kerangka bagi Hawa. Kerangka. Manusia hanya bisa berdiri begini karena ada kerangka. Baiknya Tuhan ya. Coba kalau Tuhan gak mikirin bagaimana bisa ditekuk ya, bagaimana bisa digoyangkan, bagaimana bisa dilipat-lipat, dikasih apa ya itu ya, kata Tuhan. Sekarang kita tahu dikasih engsel, tapi Tuhan yang tahu supaya bisa bengkok, supaya bisa dibawa melentur, supaya bisa dibuat angkat-angkat, tarik-tarik, supaya bisa nunjuk-nunjuk orang, tapi bisa balik lagi. Bagaimana kalau kita nunjuknya bisa balik? 5 orang yang kita tunjuk, tangan kita begini terus. Ada udah habis, nih yang kedua dicoba, oh bisa, salah lagi, yang ketiga salah lagi. Nggak ada setelah salah lalu 5 nunjuk orang begini, nggak ada. Komposisi tubuh manusia yang pertama ada dengan usia 900 berapa? 30 tahun, jangan lupa. Maka Adam membuat sejarah adanya roda putaran bagi manusia. Dia berputar untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia berputar di hidup ini untuk mencari sesuap nasi. Wanita memang lemah, tetapi tidak selemah laki-laki. Karena di dalam Efesus pasal 5, seperti firman Allah 2 minggu yang lalu, kita ini adalah bagian tubuh Kristus. Kita adalah dagingnya dan kita adalah tulang-tulangnya. Sehingga tidak ada manusia, wanita itu yang boleh mengeluh capek. Tapi manusia, wanita pulang serai capek deh. Nggak boleh capek karena komposisi tubuh kita itu lebih kuat dari laki-laki. Kalau dituntut kerjanya lebih berat daripada kerja laki-laki, sebab komposisi kita lebih kuat. Jadi saudara lihat bahwa manusia itu tidak hanya menjadi manusia begitu-begitu saja, tetapi bersyukur kepada Tuhan, kekuatan kita diatur oleh Allah untuk menjadi pendamping, menjadi ibu, menjadi istri yang harus kuat. Gak peduli saudara dengan keadaan seperti apa, dari kampung mana, dari desa mana, gak peduli. Tapi kita menjadi orang-orang yang kuat karena ada tulang Allah di dalam kita yang menguatkan kita. Pergunakan kekuatan yang Allah berikan, bukan untuk menumbangkan suami-suami, tapi untuk menopang para suami. Berikan kekuatan yang Tuhan berikan, bukan untuk meruntuhkan apa yang ada, tetapi akan mengokohkan keluarga kita. Maklum ketika bapak-bapak lemah, tapi saya tidak maklum kalau memang bapak-bapak sudah ditopang oleh Allah, dan tidak ada yang boleh berkata saya memang tidak sekuat wanita. Wah, itulah yang sekarang lagi marah. Pria yang lemah gemulai. Bahaya kalau pria lemah gemulai. Itulah akhir daripada dunia. Wanita
Sudah terbalik kan ini dunia. Memang lebih lemah, iya, karena dia dibuat dengan komposisi tubuh 100% dari tanah liat. Wanita lebih kuat, memang Allah tidak membentuk 100% dari tanah, tapi Allah membentuk dari debu, dari lapuk. Yang harus kita sadari, tanpa topangan-topangan yang Tuhan berikan, maka laki-laki ambruk. Minta kepada Tuhan, jadikan aku wanita yang kuat di tengah keluarga. Ajaran Alkitab sampai pada dalam ibadah wanita, ajaran Alkitab sampai pada wanita yang kuat. Wanita yang kuat. Sebab ini Allah tidak membuat wanita itu kaum yang lemah luar dalam. Luarnya lemah memang, tapi di dalamnya, waduh, di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya karena tulang. Di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Kejadian, 2 kitab ini yang menuliskan ketika titik kelemahan manusia. Maka 2 Korintus 12, 2 Korintus 12. Ya, 2 Korintus 12 ayat 1 boleh, tapi kita baca dari ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Oh, aku punya pendamping, ya, tapi kamu bukan orang yang kuat. Pendamping yang di samping Adam, seperti Kristus mendampingi gerejanya, maka 2 Korintus 12 cukuplah ayat 9, kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bersyukur kepada Allah. Kerangka yang di dalam kita tadi adalah kerangka yang membuat kita bisa tegak berdiri, nggak loyo, nggak ambruk, tapi kita menjadi orang yang kuat. Sebab ada kasih karunia Allah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. Ada kekuatan yang membuat ayat ini bisa berkata. Dan kalau dikatakan kerangka yang menopang tubuh manusia, pada ayat 9 2 Korintus 12, kuasaku itu menjadi sempurna. Jadi wanita juga tidak perlu bangga, sebab tulang-tulang kerangka kita, tapi bangga bila ada roh Allah di dalam kita, ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah. Dan kita tahu dengan kasih karunia Allah, dengan kuasaku, aku mampu bertahan dalam segala perkara. Kejadian pasal 2 jelas siapa manusia itu. Tidak perlu kita dikecohkan dengan beberapa teori.
teori. Tapi yang pasti kita menjadi kuat hanya oleh Roh Allah. Kiranya kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Kekuatanku itu bukan berasal dari diriku, kata Paulus dalam 2 Korintus 4. Tapi kekuatanku itu berasal dari Allah. Pasal yang kedua, 3. Tadi pasal yang ke-12. Sekarang maju pasal 3, 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pasal 4 ayat 7. Tetapi harta itu kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kita harus mempunyai satu ucapan syukur kepada Allah, karena memang tubuh kita lemah, tapi ada komposisi kuat yang Allah letakkan dalam diri gereja Tuhan. Ada tulang Allah. Dan kita baca tadi, tulang Allah adalah kuasa Allah. Dan itu dinyatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam pasal 4 ayat 7, di dalam kami ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang bukan berasal dari diri kami, tapi itu berasal dari Allah. Dan ketika kita kuat, bukan kita yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada gereja Tuhan yang kuat. Ada gereja Tuhan yang mampu berdiri tegak. Ada gereja Tuhan yang sama